Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin depan ya, untuk Senin depan tanggal 6 Maret 2023. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG ya, yang hari ini tutup minus 0,64% ke level 6.813. Kalau secara technical sih ini close-nya di area support ya. Untuk hari ini, hari Jumat, hari ini tanggal 3 Maret ya, untuk IHSG open gap atas, opennya di 6871, sempat naik. Cuma coba breakout cuman gagal langsung dibanding turun ya, dan close-nya di area support-nya. Kira-kira untuk besok Senin gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 3 Maret 2023 secara keseluruhan untuk aslinya net sell cukup ngeri, paling banyak jualan itu hari ini aslinya uang barang di BBCA. Net sell 405,5 M, kemudian di saham Bank Mandiri aslinya net sell 176 M, Astra, Telkom, ADMR aslinya juga keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini adalah Goto, MTK, PTBA, Bank BRI. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell. Jadi untuk Senin depan di awal market perlu hati-hati kalau untuk IHSG langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry ya. Lihat aja indeks global, kalau indeks global kebanyakan merah ya mending wait and see aja dulu di awal market untuk Senin depan ya. Cuman ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misal besok Senin langsung dibuka merah, target penurunan selanjutnya untuk IHSG mungkin pertama-tama ke area sini dulu ya, untuk level terendah tanggal 22 Februari akan nguji supportnya di 6782. Semoga aja nggak jebol di bawah itu, atau sampai jebol ya supportnya bisa ke 6730-an ya, cuman semoga aja enggak ya. Malahan kalau bisa langsung hijau dan bertahan konsolidasi di range area 6814 sampai 6874. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya keluar cukup banyak, jadi mending di awal market wait and see aja dulu, cuman ya disclaimer. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto ya. Seperti biasa, kita akan cek dulu saham Goto, selalu pantau. Dan untuk saham Goto hari ini tutup surplus ya, hijau, close di 124. Jadi ya sesuai yang kemarin kita bahas ya, untuk saham Goto ini emang untuk harganya kemungkinan sih akan dijaga oleh BK dan CS kalau nggak salah yang akumulasi ya di saham Goto. Dan untuk hari ini juga langsung open gap atas, opennya di 123, sempat turun ke 122 tapi ditarik naik lagi, close di 124. Secara teknikal ini masih resistennya di 125, 126. Semoga saja untuk minggu depan bisa breakout di atas itu dan melanjutkan kenaikannya ya. Mungkin yang mau taking profit bisa pertimbangan area 125, 126 kalau sekiranya gagal breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net buy tadi di saham Goto. Di saham Goto hari ini tanggal 3 Maret untuk aslinya net buy 93,4 M. Dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir ini dari tanggal 27 Februari kemarin untuk aslinya udah net sell 127 M. Nah, hari ini sih paling lumayan banyak untuk aslinya masuk 93 M-an. Dan kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Goto ya. Untuk saham Goto hari ini tanggal 3 Maret secara keseluruhan untuk CS-nya masih entry 80,9 dan BK-nya juga masih masuk. Cukup menarik untuk CS-nya ini kalau kita perhatikan valuasinya 84,1 M dan net value 80,9, jadi cenderung akumulasi lagi. Selain CS ada BK juga masih entry di saham Goto, dan yang jualan hari ini PD, CC, YPXL, MG. Sebagian retail keluar, ada kemungkinan sih mudah-mudahan untuk Senin depan kalau ya bisa naik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk CS, BK juga net buy paling banyak. Untuk CS-nya udah net buy 385 M, untuk BK net buy 152 M, dan AVG mereka di 120, 121 ya. Jadi dalam satu minggu terakhir untuk CS dan BK posisinya floating profit. Dan kalau nggak salah itu mulai akumulasi mereka dari tanggal berapa ya? Ini kalau kita cek dari tanggal 6 Februari aja untuk CS sudah net buy 810 M ya, dan untuk valuasinya 844. Jadi untuk CS dan
CS, KI itu cenderung akumulasi ya sepertinya di saham Goto ini. Afiknya untuk CS masih di 120, jadi kalau mau entry sih ya gimana ya? Kalau turun di ya kemungkinan sih untuk saham Goto akan dijaga harganya di area 120 sampai 125 sekiranya besok gagal breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout ya mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi ngejar 150-an untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya. Ya ada yang jaga harga sih harusnya untuk saham Goto oleh CS dan BK. Oke, itu untuk saham Goto kalau mau entry sih ya nanggung kalau di level 124 mending nunggu pastikan aja breakout atau kalau koreksi lagi turun di bawah 114 ya. Cuman apakah bisa koreksi lagi ke area situ ya kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Goto menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi untuk Senin depan. Selanjutnya kita cek saham BBCA ya, kita cek saham perbankan. Untuk yang pertama saham BBCA yang hari ini turun cukup dalam 1,7% ke level 8475. Kalau secara teknikal ini close-nya di area sedikit di bawah support ya, jadi agak ngeri juga untuk saham BBCA hari ini breakdown di bawah 8.500. Untuk candlenya ini nggak ada perlawanan buat naik ya kalau lihat candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini juga asingnya keluar cukup banyak, net sell di BBCA untuk aslinya net sell 405 M loh untuk hari ini, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk BBCA aslinya udah net sell 829,8 M. Jadi untuk saham BBCA beberapa hari terakhir cenderung didistribusi oleh asing. Untuk BBCA kalau kita cek untuk transaksinya untuk BBCA tanggal hari ini tanggal 3 Maret 2023 secara nggak keluar. Ya, ini secara keseluruhan untuk hari ini BBCA cenderung didistribusi oleh AK, BK, RE, mereka asing semua. AK, BK, RE, kemudian siapa lagi untuk asingnya yang jualan, ZP, KZDP, CS keluar ya. Dan yang masuk untuk asingnya YU cuma 21,5 M, jadi untuk asingnya distribusi cukup besar hari ini. Dan untuk lokalnya nampung cuman nampungnya nggak sebanyak asing melakukan distribusi, jadi ya untuk pemirsa kalau asingnya jualan mending wait and see aja dulu. Jangan buru-buru nampung. Takutnya kalau besok langsung masih merah untuk saham Bank BCA itu ya bisa jadi ngejar 8.200 itu support selanjutnya untuk BBCA secara Fibonacci ya. Kalau secara histori mungkin target price penurunan selanjutnya di 8.400, bisa pertimbangan aja area 8.400 kiranya ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy di area sini ya disclaimer, mengingat di 8.400 itu udah ya ini level terendahnya pas tanggal 2 Februari dan tanggal 16 Desember ya. Jadi mungkin kalau besok langsung merah target penurunan terdekatnya di 8.400. Kalau ada yang jaga harga di area sini ya ada kemungkinan paling enggak kalau enggak konsolidasi ya naik ya. Paling enggak ya konsolidasi lah ya kalau enggak naik, maksudnya seperti itu. Cuman kalau langsung jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, ngantri di bawah 8.200 ya. Tapi ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu, mengingat untuk hari ini hasilnya keluar cukup banyak di saham BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya. Dan untuk saham Bank BRI hari ini ditutup minus sih, walaupun di awal market naik. Untuk saham Bank BRI itu open gap atas, opennya di 4.800, habis itu langsung ditarik turun plus di 8.760. Ya ini pas di area supportnya. Jadi untuk besok sih ya penentuan apakah langsung hijau atau merah. Kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau spekulasi buy, kalaupun hijau ya ada kemungkinan sih kalau hari ini nggak banyak yang akumulasi. Coba kita cek dulu ya untuk transaksi Bank BRI untuk hari ini. Kasih net buy. Ini kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk aslinya net buy 265 M. Dan untuk hari ini juga aslinya masih net buy di saham Bank BRI net buy 17, walaupun cuma 17 M ya, nggak banyak-banyak banget, cuman paling nggak aslinya net buy, nggak jualan. Apalagi kalau kita cek dari tanggal 15 Februari itu untuk aslinya kalau nggak salah cenderung masuk. Kalau kita cek dari tanggal 15 Februari ya untuk aslinya BBRI ya, kita belum cek. Kalau kita cek dari tanggal 15 Februari, oke bentar.
aslinya netbel 860M, jadi untuk aslinya cenderung masuk di saham Bank BRI ketika sahamnya koreksi, ya itu cukup menarik. Dan untuk hari ini tanggal 3 Maret, untuk Bank BRI secara keseluruhan yang masuk paling banyak itu RX, YUKZ, dan mereka asing. Untuk RX versi asing malah 100% transaksinya baik, tidak melakukan selling sama sekali ya. Jadi untuk Bank BRI diakumulasi RX bisa dikatakan seperti itu untuk hari ini, walaupun yang jualan juga lumayan banyak ini. Untuk aslinya ada BK, AK, ZP, TP, DPCS keluar. Jadi secara keseluruhan aslinya sih netbuy cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk lokalnya juga ya nggak terlalu dominan, lebih didominasi oleh asing untuk transaksi BBRI untuk hari ini. Ada kemungkinan untuk besok kalau menurut saya ya untuk saham Bank BRI ada kemungkinan mungkin bisa jadi naik, masih konsolidasi ya di bawah 4.800, di bawah area 8.400-an. Ya. Ya mungkin untuk resisten ya ini sih untuk resisten terdekatnya setelah histori mungkin di 4.800, 4.810, apakah bisa breakout di area situ atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya ada kemungkinan akan konsolidasi dulu di bawah itu ya. Ya mungkin di area sini-sini aja untuk saham Bank BRI, apalagi kalau asingnya masih masuk, mungkin nunggu asingnya ngumpulin barang dulu habis itu dinaikin. Oke, itu tuh saham Bank BRI ya. Tetap disclaimer kalau mau spekulasi buy ya ini sih di area support. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya BKYU, BK-nya net sell 55M sih. YU-nya net buy 51M aja. Gimana ya untuk saham Bank BRI? Ada kemungkinan sih masih konsolidasi sih untuk besok. Jadi ya disclaimer kalau mau entry, cuman kalau saya sih mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi ya. Kalau mau average down lagi atau menambah muatan, ya gimana ya? Nanggung sih kalau lihat transaksi ke hari ini ya untuk besok Senin, mending wait and see aja lah kalau saya. Cuman kembali lagi, kalau buat teman-teman yang mau entry ya ini sih di area support, kalau langsung hijau ada kemungkinan naik sih untuk besok Senin depan. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Dan untuk saham BRIS hari ini close di harga penutupan yang kemarin ya. Hari ini sih mencoba naik. Tadi di awal market sempat mau naik ke level 1590, cuman ditarik turun lagi close di harga penutupan yang kemarin. Untuk resistennya secara teknikal masih di 1595 dan supportnya masih di 1500-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRIS ya, Bank BRI Syariah. BRIS untuk hari ini tanggal 3 Maret secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk sih sebenarnya. Yang masuk YUBK dan YUBK-nya ini asing, BK-nya BK asing, YU-nya lokal. Jadi untuk asingnya netbel hari ini di saham BRIS walaupun nggak terlalu banyak. Untuk hari ini asingnya hari ini tanggal 3 Maret. Untuk asingnya netbel 2,2M. Kalau lihat transaksi hari ini market utamanya MG-nya net sell 5,3 ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk saham BRIS ini cenderung ya diakumulasi oleh CC YUPD ya. Untuk CC-nya net 38M, AVG-nya di 1528. 1528 untuk CC. Floating profit sih. Ya di harga 1565 ini nanggung sebenarnya kalaupun mau entry, dan kalau secara broker summary juga hari ini belum akumulasinya nggak terlalu banyak, jadi ada kemungkinan menurut saya untuk besok mungkin masih akan konsultasi dulu di area sini-sini aja. Untuk resistennya masih di 1000, ya anggaplah 1600 lah ya, 1600, 1595, 1600. Amannya sih di harga saat ini mending nunggu breakout aja, atau kalau koreksi turun lagi di bawah 1500 kalau mau spekulasi buy ya disclaimer ya. Kalau kita cek kemarin tanggal 1 Maret itu siapa sih yang naikin dari tanggal 1 Maret. Untuk saham BRIS ini ya ini cenderung diakumulasi YU masuk di AVG-nya di 1571.
sebanyak 35,2 M. Jadi emang YU masuk itu kapan ya? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 YU masuk dan sampai untuk hari ini YU-nya gimana? YU-nya masih masuk, itu kabar baiknya sih. Jadi untuk YU-nya masih terus nambah muatan di saham BRIS. Semoga aja untuk harganya bakal dijaga. Kalaupun turun ada kemungkinan akan mantul di area 1.500-an ya untuk saham BRIS selama YU-nya nggak jualan. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk resistennya masih di 1.500, 1.600-an dan support-nya di 1.500. Menurut saya untuk besok sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Menurut saya ya. Cuman kembali lagi ke teman-teman untuk keputusannya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini merah ya. Hari ini turun 3%, 3,5% ke level 2750. Ya, untuk saham Arto. Untuk saham Arto ini di sini masih ada gap up ya yang belum ketutup. Jadi kalau ya walaupun di sini ada gap down yang cukup lebar, cuman ada gap up di area sini. Jadi kalau menutup gap di area sini berarti untuk saham Arto akan ngejar 2580 ya kalau menutup gap yang pas tanggal 1 Maret. Untuk hari ini Bang Arto, Bang Jago ya. Opennya sedikit open gap atas, opennya di 2860, naik nyentuh area 2900-an, habis itu dibanding turun dan nggak ada perlawanan lagi buat naik. Ya kan ini nggak ada ekornya buat perlawanan naik, jadi ya bisa dikatakan untuk candlenya itu cenderung bearish. Untuk besok Senin kalau lihat candlenya aja sih ada kemungkinan merah dulu di awal market. Kalau kita cek untuk transaksinya, Arto untuk hari ini aslinya net sell 4,7 M. Arto hari ini tanggal 3 Maret. Tapi ada yang akumulasi loh hari ini ketika harganya turun ditampung oleh YU dan NI. Ternyata untuk saham Arto ini tanggal 3 Maret. YU net B 18,5 M, NI net B 10,3 M, dan yang jualan ZP, MG, BQ, market-market utamanya M, YU, AK ya, YU masuk average-nya di 2820, 28 floating loss ya, 28. Wah, untuk YU masuknya kapan? Ini kok average-nya di atas ya. Nyangkut malah untuk YU. Cuma secara teknikal sih ini breakdown, jadi amannya untuk besok Senin. Lihat aja apakah bisa breakout lagi di atas 2780 atau enggak. Untuk resisten terdekatnya saat ini untuk saham Arto di 2780. Misal berhasil breakout di atas itu dan ada yang jaga harga di area sini, mungkin kalau mau spekulasi buy ya ada kemungkinan masih naik sih. Cuman kalau dibuka langsung merah jangan buru-buru entry, mending kalau mau entry nunggu pas di 2850, 2580-an ke bawah ya. Kalau mau turun setekatnya, kalau untuk Arto besok langsung merah ya ada kemungkinan nutup gap di area sini, cuman yang nggak tahu juga untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada yang akumulasi ternyata, ya kan YU dan NI. Jadi gimana ya? Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 27 itu untuk saham Arto malah ya ini sih KI, CCNU, YU yang masuk dan yang jualan CSAKZP. Untuk aslinya cenderung keluar sih untuk saham Arto dalam 1 minggu terakhir. Jadi gimana ya untuk besok Senin ya patokan ini aja 2780 itu area resisten terdekatnya, bisa breakout di atas itu kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Tapi sekiranya besok belum bisa breakout apalagi malah dibuka merah ya jangan buru-buru entry ya. Kalau mau average down lagi ya kalau udah gimana ya kalau mau average down sama Arto ya disclaimer sih. Kalau mau average down lagi gimana ya? Yang mungkin punya posisinya nggak banyak-banyak banget, kalau mau average down lagi bisa pertimbangan area 2590, atau yang udah nyangkut cukup banyak di saham Arto bisa pertimbangkan ya kalau mau cari saham yang valuasinya lebih murah mungkin di sektor yang lain. Soalnya untuk saham Arto ini ya lagi pada turun semua ya, BBYB turun, Bank Raya juga turun, Arto turun, jadi bank digital masih cenderung bearish sih secara kelompok ya. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk Senin depan menurut saya sih malah bisa hijau loh.
perhatikan aja level ini 2780 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak ya. Selanjutnya kita cek saham AGRO ya. Bank AGRO, Bank BRI, Bank Raya. Untuk AGRO hari ini ditutup minus 0,47%. Jadi untuk hari ini sedikit open gap atas, tadinya open di 414 sempat naik, habis itu ditarik turun. Secara teknikal untuk support tekannya di 398. Dan kalau kita cek untuk transaksinya AGRO hari ini, AGRO hari ini aslinya najal 77,3 juta aja hasilnya jualan. AGRO hari ini tanggal 3 Maret 2023 secara keseluruhan juga nggak terlalu ramai tapi lebih banyak yang keluar jadi cenderung didistribusi. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di tanggal 27 untuk GRO ini malah didistribusi oleh CP dan yang nabung ini KK, YB, XI, NI, EP, PD, XL ya, sebagian retail malah tambah muatan terus di harga bawah. Secara teknikal sih ya supportnya di area sini semoga aja nggak jebol 400 ya. 400, 300, 398, 400 itu area support tertekannya untuk saham agro. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Kalau mau average down lagi ya jangan buru-buru ya. Semisal besok jebol di bawah 400 untuk saham agro. Menurut saya untuk besok paling untuk harganya kalau nggak konsolidasi malah bisa turun. Kita lihat aja minggu depannya. Oke, itu untuk saham agro ya. Support terdekannya ya di 398 400. Ya, itu untuk saham agro ya.